Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Amalan itu banyak, sholat, sedekah, infak, dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung, begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. 1. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal saleh bernilai hasanah, itu dalam fikih disebut dengan sedekah namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu namanya sedekah. Itu nama umumnya sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Bahkan bahasa Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Contoh, zakat ketika disebutkan dalam Al-Qur'an namanya sedekah. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sedekah. Ya, dikeluarkan pada 8 golongan sedekah. Ayat ke-60-nya, innamas shadaqatu lil fuqara. Infak sedekah. Buka Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada 2 bagian. 1, ada sedekah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun itu pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang, ngalir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah. Maka muncul istilah sedekah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah itu begini nih, antum jalan, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang, maka sedang diperbaiki, ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariyah, amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariyah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta maaf Pak, amal jariyah, betul, ganggu orang lewat. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah, yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Jadi begitu Anda kerjakan dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup, maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariyah itu, supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi 2 lagi. Ada amalan sedekah thabitah, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000 sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabitah, dan amalan apa saja yang jariyah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. 1. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah thabitah, amalan standar yang tetap, yang biasa-biasa. Contoh, sholat, begitu dikerjakan sekali dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Dia thabitah, tapi pahalanya berlipat. Thabitah, tapi pahalanya berlipat. 1. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, 1 hurufnya 10. 1 huruf. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat
siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini nggak sembarangan dia. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf. Bukan. Alif lam mim dibaca satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10. Walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikuli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih, berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Oh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Kan ini ha tuh. Ha-un 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian kalikan 700, lupa ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qurannya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah 9. Cukup satu huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar, Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta atau lebih daripada itu. Infak. Kalau yang standar tadi berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan, tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak, pakaian itu infak, buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi, walaupun nggak ada uang bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya, main ke Auckland, ke New Zealand, ya, di situ ada donation. Itu bukan cuma dengan uang, food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh ini beras nih, dibuka dulu karungnya diginikan. Tidak, bukan. Silakan bebas. Dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh itu cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat tuh, nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2, antum dengan istri, 1 suami, 1 istri, 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka kalau nggak makan mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak?
Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu, bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak, antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Hai ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan, Ustaz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan, bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu, kita datang langsung angkat tangan, duluan ngangkat, padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lebih? Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya? Ya Rasulullah, saya. Sebelum yang lain ngangkat, angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya dikatakan, duhai sayang, ada titipan Rasulullah. Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi, kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain, membunyikan bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya, semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'ud dar, sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saya coba membiasakan yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan, dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Biasakan begini, menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah, 2,5%, 5%, keluarkan aja. Bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan untuk karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan, ada kecil sekali. Dan Anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia itu. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu, biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa, Bu? Yati. Tinggal di mana? Rusunawa. Rusunawa, nggih. Sekitar sini berarti. Iya. Berapa lama ikut acara ini? Udah ada berapa kali? 6 kali mungkin ada. Tahu nggak acara ini namanya apa? Sedekah itu indah. Slogannya apa acara ini, Pak? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Punya kesan-pesan nggak buat acara ini? Ya kesannya semoga lancar terus, bisa berbagi terus berkah buat semuanya. Selama ini manfaat yang dirasakan apa acara itu? Ya meringankan untuk ibu-ibu lah. Lumayan meringankan, Iya. nggih. Masak buat berapa orang di rumah? 3 orang. 3 orang. Iya. Ini cukup, nggih. Cukup. Terus harapannya buat acara ini ke depan biar seperti apa? Pengennya ya lebih lancar lagi, lebih banyak lagi. Lebih lancar Iya. lagi, lebih banyak 57 paketnya gitu. Ya lebih banyak paketnya supaya semuanya kebagian kayak gitu. Assalamualaikum. Ibu dengan siapa ini, Bu? Ibu Mukiat Tinggalnya di mana? di Enggak. Jalan Singalodra. Sudah berapa lama ikut acara ini? Hampir 3 bulanan kayaknya. Tahu nggak acara ini apa namanya? Sedekah itu indah. Slogannya acara ini apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Manfaat yang sudah dirasakan apa? Ya alhamdulillah bisa membantu. Yang tadinya beli sayur, hari ini nggak beli sayur, uangnya buat besok lagi. Ya, harapannya 79 dengan acara ini seperti apa? 80. Harapannya ya semoga makin lancar, makin berkembang. 80 Pak Oh, bisa ada di ada mana? cabang. Bisa ada cabang Ya. lagi. Gitu, nih. Semoga pengantin lebih banyak. Amin.